Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu sekalian, pada kali ini saya akan menceritakan mengenai kisah kehidupan saya dengan istri saya, yang dimana menikah sudah 11 tahun dan baru dikaruniai anak. Dan memang ada beberapa kali terjadi proses keguguran, anak meninggal dan sebagainya tentunya. Nah, nanti kita akan ulas bagaimana cara agar Anda juga bisa memiliki anak. Saksikan video ini sampai habis. Ya, seperti hal yang tadi saya sudah sampaikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa saya bukanlah seorang dokter, namun saya setidaknya memiliki pengalaman ya, ketika saya menikah tahun 2011 dengan istri saya, kemudian sampai dengan 2021 dan baru saya dikaruniai seorang anak laki-laki tentunya. Nah, jadi saya akan menceritakan mengenai kisah kehidupan saya. Sudah beberapa kita upayakan tentunya, baik secara medis maupun non medis tentunya, dalam proses bagaimana saya agar memiliki keturunan anak tentunya seperti itu. Nah, di sini saya ingin menceritakan bahwa setelah saya menikah dalam kurun 1 tahun, istri saya itu hamil ya. Nah, pada saat usia 3 bulan ya, istri saya itu disampaikan oleh dokter bahwasanya dia harus dikuret ya, karena bayinya katanya sih hamil anggur tentunya seperti itu. Akhirnya kami pun mengikuti saran dari dokter untuk melakukan proses kuret tentunya seperti itu. Nah, itu adalah untuk kehamilan pertama. Nah, kemudian untuk kehamilan yang kedua itu di tahun 2014 ya, itu istri saya sudah hamil lagi. Nah, proses hamilnya itu sudah sampai usia 9 bulan 10 hari. Nah, namun sangat menyedihkan sekali, pada kondisi tersebut ketika ingin mau melahirkan, ternyata bayi saya detak jantungnya tidak berdetak lagi. Jadi sebelum sempat bawa ke rumah sakit, sudah tidak ada gerakan di perut istri saya. Nah, sehingga menyebabkan kita harus bawa ke bidan dulu, karena kebetulan bidannya itu depan rumah saya ya. Nah, bawa bidan, didengerin di perut istri saya. Nah, itu tidak terdengar detak jantung. Kemudian saya bawalah ke rumah sakit terdekat. Nah, informasi dari rumah sakit bahwasanya anak tersebut itu sudah meninggal di dalam kandungan dikarenakan terlilit tali pusar. Nah, kehamilan kedua ini saya sangat sedih sekali ya, karena melihat tipis sekali ya antara hidup dan matinya. Ini membuat saya sangat menyesal sekali untuk kehamilan kedua ini. Dan akhirnya dokter pun mengupayakan pada kehamilan kedua itu diinduksi. Pada saat itu tidak disesar ya. Jadi karena kami ingin memiliki anak lagi, akhirnya diproseslah secara manual oleh dokter. Alhamdulillah dokternya juga cukup sabar, baik itu bayinya itu diangkat pakai alat vakum, dicoba, kemudian semacam kayak ada besi begitu ya. Nah, kemudian pada kondisi seperti itu agak sulit karena bayinya sudah meninggal, jadi tidak bantu keluar pada saat istri saya lahiran normal. Nah, kemudian dokter menyampaikan bahwasanya, Pak, ini bagaimana Pak kalau misalkan bayinya kita potong dulu di dalam, kemudian kita keluarkan agar bisa keluar dengan cara lahiran normal. Itu sangat sedih sekali ya, Bapak Ibu sekalian ya. Namun saya berharap minta tolong ke dokternya, dok sabar aja dok, nggak apa-apa, dicoba saja. Dan saya juga kasihan dengan istri saya yang sudah diinduksi sebelumnya ya, merasakan sakit perihnya seorang ibu. Saya tetap memberikan motivasi kepada istri saya tentunya. Dan akhirnya dokternya alhamdulillah sabar ya, pelan-pelan divakum ya, kemudian pakai alat, akhirnya bayi pun keluar pada saat itu. Nah, pada saat bayi keluar itu kondisi sudah tidak bernyawa ya. Yang bisa dilakukan istri saya ya hanya mengusap kepalanya saja. Kemudian saya juga sangat sedih dan menangis tentunya. Dan pada saat itu saya telah menguburkan anak kedua saya. Oke, itu pun sudah berlalu tentunya. Nah, kemudian pada kehamilan ketiga
itu jaraknya bisa 2 tahunan ya. Nah, pada kehamilan ketiga itu istri saya juga usia 3 bulan juga nih. Nah, usia kandungan selama 3 bulan itu kita USG berapa kali ke rumah sakit, itu hasilnya katanya bayinya tidak berkembang. Seperti itu informasinya. Atau di luar kandungan juga. Seperti itu. Nah, sehingga menyebabkan keguguran dengan sendirinya pada saat itu. Sebelum 3 bulan masih terjadi gumpalan darah kehamilan ketiga. Akhirnya dokter memberikan semacam obat ya, dimana agar keluar sendiri, keguguran sendiri tanpa harus dikuret di kehamilan ketiga. Adapun itu berlalu sekian tahun lagi, kehamilan keempat istri saya pun juga sama, Bapak Ibu sekalian. Jadi bayinya pun juga tidak berkembang pada usia sekitar 3 bulan. Nah, itu pun berlalu ya, sejak kehamilan ke-1, kedua, ketiga, keempat. Dan saya sempat frustasi sekali ya, karena saya sudah menikah itu dari 2011 ya, sampai dengan pada saat itu sudah cukup lama ya. Bayangkan ketika kita berkeluarga tidak ada seorang anak ya, itu menurut saya kurang lengkap ya. Jadi saya pun berusaha. Nah, tentu alhamdulillah pada saat kehamilan kelima, tepatnya tahun 2021 teman-teman, itu istri saya kebetulan memang ada memiliki sakit hipertensi. Nah, sakit hipertensi itu sekitar tensinya 170/110-an lah kurang lebih. Jadi akhirnya dalam kondisi hamil seperti itu, kemudian dia hamil lagi. Alhamdulillah hamil lagi. Nah, pada saat momen dia hamil lagi, itu kemudian disampaikan dokter dia sudah kandungannya 8 bulan. Nah, dalam kandungan 8 bulan, dokter pun menyampaikan bahwa, Pak, mohon maaf, ini kehamilan yang kelima ini, istri Bapak tensinya tinggi, jadi harus disudahi kehamilannya pada saat kandungannya 8 bulan, kalau tidak salah 23 minggu. Nah, saya pun juga bingung. Saya bilang ke dokter, ya udah dok, yang terbaik saja, utamakan dok keduanya, karena ini bagi saya ini anak emas, istri saya juga sangat berharga, tapi kalau memang ada kondisi harus pilih salah satu, tolong upayakan istri saya dok. Saya sampaikan seperti itu. Nah, akhirnya dokter menyampaikan kita menyudahinya dengan cara sesar. Saya diskusi dengan istri saya, akhirnya istri saya setuju, dan akhirnya terjadilah proses sesar. Nah, setelah proses sesar ya, kemudian anak saya sudah dikeluarkan, itu berat anak saya karena prematur itu beratnya 1,5 kilo. Kecil sekali ya. 1,5 kilo. Cuman pada saat dokter bawa keluar dari ruang operasi, saya menanyakan, dok, yang terpenting ini anak saya fisiknya lengkap nggak gitu. Kalau masalah berat badan saya akan upayakan meningkatkan berat badannya tentunya. Akhirnya, oh lengkap Pak, alhamdulillah. Saya bersyukur, sujud syukur pada Allah. Dan kemudian bayi saya itu dibawa ke ruang NICU selama 1 bulan agar berat badannya stabil ya, sampai dengan 2 kilo pada saat itu. Nah, sampai dengan 2 kilo dokter menyampaikan untuk memberi susu booster ya, atau HMF ya, untuk khusus bayi prematur, dan harganya ya juga lumayan, namun demi anak bagi saya tidak ada permasalahan. Kemudian bayinya juga di NICU dikasih vitamin, ya terawat dengan baik alhamdulillah. Nah, akhirnya pada saat beratnya 2 kilo, nah itu akhirnya saya diperbolehkan pulang. Nah, pada saat diperbolehkan pulang, kemudian saya mulai melakukan perawatan seperti biasa, membeli susu, ASI-nya juga yang memang agak tersendat ya. Kalau memang lahirnya prematur, belum waktunya, kadang untuk istri atau ibu menyusui itu ASI-nya belum begitu banyak, sehingga menyebabkan sulit ASI-nya sedikit, sehingga harus dibantu dengan susu formula, dan ada juga susu booster tentunya atau HMF. Jadi seperti itu alhamdulillah. Setelah menikah 11 tahun, akhirnya saya pun juga memiliki anak.
Bapak Ibu sekalian, pada segmen kedua ini saya ingin menyampaikan mengenai bagi Anda yang tentunya belum memiliki anak sejak menikah, jangan putus asa, Anda tetap harus berusaha dan merawat tentunya. Nah, di sini sebetulnya ada beberapa treatment yang harus Bapak Ibu lakukan berdasarkan ini pengalaman kisah hidup saya. Nah, yang pertama poinnya adalah tentu ketika Anda menikah, ya ada baiknya Anda melakukan program terlebih dahulu kepada dokter kandungan mengenai treatment bagaimana cara berhubungan dengan baik, ya, kemudian asupan gizinya, kemudian adanya suplemen penguat kandungan, yaitu tahap pertama. Kapan waktu yang tepat berhubungan dan sebagainya tentunya. Nah, disambil di sisi lain terlepas dari dokter, Anda tingkatkan olahraga, ya, kemudian makanan yang sehat, hindari makanan yang berminyak, ya. Lakukanlah proses yang pertama itu sesuai program dokter tentunya. Nah, bila mana kemudian Anda sudah beberapa kali ke dokter kandungan hasilnya juga sama dan belum memuaskan atau belum memiliki punya anak, ya, maka solusinya sebagai berikut. Poinnya adalah kalau selama ini Bapak Ibu sekalian itu sudah belum punya anak sama sekali, ya, sejak menikah sekian tahun belum punya anak sama sekali, berarti yang harus dicek adalah Bapak dan Ibunya tes kesuburan dulu. Kuncinya itu dulu, ya. Nah, nanti dokter akan melakukan pengecekan baik Bapak atau Ibunya kesuburannya seperti apa. Itu kuncinya kalau belum pernah punya anak sama sekali. Nah, kedua, kalau berikutnya, kalau misalkan Bapak Ibu sudah pernah punya hamil, ibunya hamil, kemudian tiba-tiba keguguran berapa kali, berarti menandakan suaminya tidak impoten atau suaminya tetap subur. Berarti itu kondisinya berada di permasalahan istri Anda atau ibu tentunya. Nah, permasalahan ibu itu biasanya sulit punya anak itu dikarenakan obesitas, ya. Jadi upayakan kalau sudah pernah punya anak hamil terus kemudian meninggal atau keguguran, untuk program berikutnya pastikan ibu tidak obesitas atau diet, ya, karena mempengaruhi ketika Anda berhubungan, ketika Anda badannya cukup gemuk, ya, itu nanti untuk spermanya ketika masuk ke dalam sel telur itu akan sulit. Jadi upayakan istri Anda atau ibu itu harus jaga kondisi badannya dan diet tentunya. Itu yang pertama. Nah, kalaupun itu sudah dilakukan kemudian ataupun istri Anda itu juga berat badannya itu tidak gemuk, ya, maka Anda bisa melakukan proses berarti dicek ke laboratorium, ya, ke dokter. Karena begini, biasanya ketika istri itu hamil keguguran, ya, di usia 3 bulan yang rentang 3 bulan 4 bulan, ya, itu kemungkinan bisa ada semacam virus di dalam tubuhnya, yaitu virus rubella. Jadi saya sarankan Anda ke dokter kandungan untuk periksa mengenai di dalam tubuhnya apakah ada virus atau tidak. Nah, virus rubella itu termasuk virus yang memakan sel-sel telur ataupun sel sperma, sehingga menyebabkan ketidaksempurnaan janin pada saat kehamilan itu terjadi. Nah, kalau Anda sudah lakukan itu kemudian hasilnya juga agak sulit juga, nah, saya sarankan Anda bisa melakukan proses inseminasi, ya, mungkin diambil, ya, sperma laki-laki, ya, kemudian dikasih vitamin atau segala macam, nanti dari dokter menyuntikkan kepada si istri tentunya agar bisa membuahi seperti itu namanya program inseminasi. Dan program inseminasi itu kalau tidak salah itu biayanya dulu sekitar 5 jutaan kalau Anda ingin mencobanya inseminasi. Nah, ini berbeda dengan bayi tabung, ya. Kalau sampai itu pun juga tidak bisa, ya opsi terakhir adalah program bayi tabung, namun biayanya juga cukup besar, ya, bisa 20 jutaan kalau tidak salah.
Jadi seperti itu. Jadi poin-poinnya tadi saya sudah jelaskan. Anda jangan terburu-buru dulu untuk melakukan adopsi anak, ya. Anda tetaplah berusaha, ya. Tadi dari mengikuti program dokter, kemudian olahraganya, ya, kemudian melakukan pengecekan apakah ada virus atau tidak, kemudian inseminasi, kalau tidak bisa baru program bayi tabung. Jadi banyak tahapan yang memang Anda bisa memiliki anak. Dan jangan lupa, cobalah Anda mendatangi panti asuhan, ya, kaum duafa, bersedekah, berbagi dengan anak yatim, dan minta doanya agar Anda diberikan keturunan sendiri. Jadi maksimalkan itu dulu nih Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak bisa, barulah ketika Anda ingin mencoba adopsi, sudah pertimbangkan dengan keluarga, ya silakan saja. Karena bagi saya sudah berusaha baik medis ataupun non medis, ya termasuk itu ya. Non medisnya saya coba istri untuk makan korma mentah, ya, madu, abah sauda dan sebagainya. Saya coba semuanya. Tapi poinnya tadi yang saya sampaikan mengenai beberapa tahapan supaya Anda bisa memiliki anak. Ya, yang penting adalah pasrahkan, bagaimanapun kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan anak, dan saya doakan agar yang nonton video saya ini bisa diberikan keturunan anak yang soleh atau soleha dan sehat jasmani dan rohani tentunya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk Anda. Jika ada yang mau sharing tentang permasalahan, ya kita sharing bersama. Ingat, saya bukan dokter, tapi saya pengalaman 11 tahun baru dikaruniai seorang anak tentunya. Kita sharing bersama di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, agar channel ini berkembang, untuk klik subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.